Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasil, Bapak Edi Suryadi beserta Bapak pengajar praktik Bapak Yan Ahmad. Izinkan saya untuk mempraktekkan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di kelas saya, yaitu di Sekolah SD Negeri Padarincang kelas 1. Namun sebelum jauh ke prakteknya, saya ingin memaparkan dulu sedikit. Ada 3 materi yang ingin saya paparkan, yaitu tentang tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kedua adalah posisi kontrol guru, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Sebelum ke prakteknya, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, saya ingin menjelaskan dulu. Yang pertama, ada 5 kebutuhan murid begitu. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua itu adalah kebutuhan untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi sebagai manusia. Jadi, kemungkinan besar ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka ada salah satu atau bahkan lebih dari kebutuhan manusia tersebut yang ingin mereka penuhi, seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah posisi penghukum, kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah posisi sebagai teman, yang keempat adalah sebagai posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yang akan saya nanti praktekkan di video selanjutnya. Begitu. Kemudian materi yang ketiga yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Menurut bahan yang saya telah pelajari, restitusi itu adalah suatu kegiatan guru beserta siswa di mana guru dan siswa tersebut mengobrol, begitu, berdiskusi apa yang harus dilakukan, sehingga dilakukan ketika mereka sebagai murid melakukan kesalahan dan memperbaikinya seperti apa, begitu. Sehingga dalam proses segitiga restitusi ini anak dapat kembali ke lingkungannya, baik itu di kelas atau di sekolah, dapat kembali dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, saya akan menerangkan sekilas apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi kan ada 3 tahapannya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas murid dengan tidak menyalahkan murid dengan seutuhnya, begitu. Yang kedua adalah validasi tindakan, bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan murid, apa nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, seperti itu. Baik, kita langsung saja melihat praktek segitiga restitusi yang saya lakukan. Jadi ada 2 kasus yang akan saya praktekkan. Yang pertama adalah kasus anak bertengkar, dan yang kedua adalah kasus anak bercanda di kelas. Baik, kita langsung saja ke video. Ibu dapat laporan hari Sabtu pas pelajaran PKS. Katanya Sarah sama Adinda bertengkar. Iya, bertengkar. Bertengkar? Iya. Kenapa kira-kira bertengkarnya? Ibu boleh tahu alasannya? Coba apa Sarah dulu? Apa? Gara-gara Dindanya? Dindanya nempatin bangku Sarah? Atau Dindanya nyoret-nyoret buku? Enggak, Gara-gara apa? itu nyabut ini si Dinda teh enggak apa-apa. Oh, jadi siapa yang duluan ngejewer Kak telinga? ini. Sarah yang duluan ngejewer telinga Dinda. Terus Dinda gimana ke Sarah? Dijewer balik. Allah. Terus gimana, telinganya sakit tidak? Sakit. Saat Dinda sakit. Sakit. Begini. Ibu mau tahu dulu alasan Dinda sama alasan Sarah kenapa sampai jewer-jewer telinga begitu. Coba yang ngobrol sama ibu, yang ngasih tahu berarti anak pintar. Sarah mau ngobrol sama ibu? Nggak mau? Ayo dong, alasannya apa? Kenapa sampai jewer-jeweran? Kenapa? Kenapa? Ayo. Gak ada yang mau ngobrol? Gak ada yang mau ngobrol sama ibu?
Nggak ada, yakin? Yakin. Sepertinya kalian lagi duduk barengan ya. Terus nggak sengaja mungkin Sarahnya ya ke Dinda. Ke Dinda ngegitu nggak ke Dinda? Gara-gara apa dong? Sarahnya bagaimana? Bagaimana Sarahnya? Gak ada yang mau ngobrol? Baik, kalau memang tidak ada yang mau mengobrol ke ibu apa alasannya, ibu akan tanya balik, boleh nggak ibu nanya? Boleh? Begini, perilaku tersebut itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Perilaku jewer-jeweran baik atau tidak? Tidak, sambil suaranya. Begini, setiap orang itu memang punya emosi, punya rasa marah di hatinya, ya. Boleh rasa marah dituangkan, ya. Tapi apa? Ada hal yang lain yang bisa meredam amarah. Betul tidak? Contohnya apa? Bilang apa? Astagfirullahaladzim. Kalau misalkan lagi marah, jewer-jeweran, tambah sakit tidak? Iya. Sarah, Motor diangkut ke tambah sakit tidak? Coba Sarah lihat ibu. Tambah sakit tidak kalau jewer-jeweran? Iya. Boleh hal itu dilakukan. Marah boleh, manusiawi. Ya, kalian manusia bukan? Manusia. Makanya boleh kalau misalkan marah, tapi ada batasnya. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jangan sampai menyakiti fisik orang lain. Siap tidak? Siap? Betul siap? Sarah siap? Siap. Jadi mohon sama ibu. ngajar dulu. Mohon ngajar dulu. Ya, jadi hal itu tidak apa-apa, tapi ada hal yang bisa dilakukan yang lain. Siap ya? Nah, sekarang ibu nanya. Kira-kira tadi hal itu baik tidak? Tidak. Mengapa tidak? Mau ada lain. Mengapa tidak baik? Karena apa tadi ibu bilang? Menyakiti fisik orang lain atau dijewer sama mamahnya juga nggak dijewer, masa sama temennya dijewer, ya. Makanya apa? Tidak boleh dilakukan. Lebih baik kalau ada masalah bilangnya ke siapa kalau di kelas? Ke siapa? Ya, biar apa? Biar masalahnya selesai. Jadi nanti teh udah jewer-jeweran, jambak-jambakan, suntrung-suntrungan. Boleh tidak? Tidak, Bu. Ya. Coba ibu mau nanya ke Dinda sama ke Sarah sekarang. Ya, ngobrol sama ibu, ya. Kita pas awal pertemuan itu sudah bikin keyakinan kelas. Masih ingat? Coba yang gimana? Yang gimana coba? Ayo. Yang apa? Yang apa? Yang kita teh bikin kertas warna, digunting, dikasih nama, ditempel di depan. Terus kata ibu apa? Sama teman itu harus apa? Saling apa? Saling sayang. Betul. Harus saling sayang tidak dengan teman? Harus saling sayang. Harus saling tolong menolong? Iya. Saling membantu? Iya. Saling menghargai? Iya. Kalau Sarah lagi nulis, boleh nggak sama Dinda diganggu, digituin pensilnya? Tidak. Ya. Berarti apa? Harus saling sayang. Terus ibu mau nanya lagi, boleh? Boleh tidak Sarah sama Dinda? Boleh. Untuk memperbaiki kesalahannya, karena Dinda ngejewer Sarah ngejewer Dinda, harus apa dong? Legalisir ya? Harus apa? Apa? Apa coba bilang? Harus apa? Ih, pinter banget. Ini teh namanya Dinda. Kata Dinda apa? Harus saling memaaf. Coba ibu mau lihat deh saling memaafkannya. Gimana sob coba? Bilang dong. Dinda,
aku minta maaf ya. Gitu loh. Iya. Terus kata Dinda apa? Terus Dinda bilang ke Sarah lagi dong. Sarah, aku minta maaf. Gitu. Dimaafin nggak? Kalau saling sayang harus apa dong? Berpelukan bisa ibu lihat kalian berpelukan? Bisa nggak? Coba ibu mau lihat berpelukan kalian. Cak, berpelukan. Bisa nggak? Ayo berpelukan sama ibu. Berpeluk. Kalau misalkan sama temen itu harus saling sayang ya. Ingat ya. Coba sekali lagi ibu mau nanya, boleh tidak? Boleh? Nah, kalau misalkan udah maaf-maafan, kalian harus apa di kelas nanti? Coba lihat ke sini. Harus apa? Harus belajar yang baik. Harus apa lagi? Coba. Harus saling sayang, cak ibu tadi ya. Sesuai dengan keyakinan kita, ya. Keyakinan kita itu kalau kita pengen disayang orang lain, kita juga harus menyayangi orang lain. Siap seperti itu? Siap tidak mengulangi kesalahannya? Siap jadi anak baik di kelas? Siap ya. Pokoknya mulai dari sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Sarah, coba lihat ke ibu ke sini. Sarah dan Dinda jadi anak yang baik. Siap? Mau janji sama ibu? Janji sama ibu. Sekali lagi Dinda. Janji sama ibu. Siap? Kalau siap, terima kasih. Mudah-mudahan Dinda sama Sarah jadi anak yang soleh di kelas dan di rumah. Siap ya? Terima kasih banyak. Boleh sekarang ke kelas lagi? Ya, terima kasih. Dah. Coba ada yang tahu nggak kenapa Habib dan Aden sama ibu nggak disuruh pulang cepet-cepet? Yang lain mau udah pulang, Aden sama Habib mah belum pulang. Gimana coba? Tahu kesalahannya? Apa coba? Nilai gue. Aden tahu tadi kesalahannya? Apa? Suserian wae. Aden bikin lah. Begini, ibu oke suka bercanda, suka seserian, suka ngelek sama teman ibu. Tapi ibu mah tahu tempatnya. Abib sama Aden kalau misalkan ngelek sama seserian di kelas lagi belajar emang boleh? Gak boleh, itu tahu gak boleh. Tapi kenapa seperti itu terus udah berapa hari? Oh, karena Aden pangheulana. Terus sama karena Abi pangheulana deui. Oh, dicoret-coret buku nak begini. Oh gitu. Coba ya. Gini, ada banyak hal yang bisa kita lakukan di kelas. Belajar, bernyanyi. Tadi kok ibu bernyanyi. Terus naon deui? Saling sayang sama teman. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan di kelas. Kecuali yang tadi ngelek gue sama seserian. Akhirnya nulis tuh beres, batur mah udah pulang. Nanti dulu sayang ya, sebentar ya, pinter. Ya. Akhirnya yang lain mah sudah pulang, Abi sama Aden mah sama ibu ditahan di sini. Ibu udah mau nanya dulu. Nah, gini, ya coba lihat ke ibu. Menurut kalian, lepat teu pamikitu teh? Salah tidak? Salah, kan tadi udah bilang. Ya, kalau misalkan salah, ya harus bagaimana dong? Harus bagaimana Abi sama Adennya? Harus bagaimana? Ya. So, harus bagaimana? Nah, ibu kasih tahu. Coba kita lihat yang ini. Wih, bagus. Masih ingat ini? Yang ini nih? Apa? Coba itu teh. Ibu mau nanya. Nulis nama-nama. Terus di dalamnya teh naon nama-nama.
Dendula. Habis. Berkeyakinan. Tidak itu teh dibuat apa? Keyakinan apa? Di sekolah teh, di kelas teh kita harus belajar. Bukannya bermain terus. Bermain mah boleh, ada waktu. Pas waktunya pas naon coba ibu mama. Pas pas pulang sekolah sebelum bel mas. Jadi untuk memperbaiki kesalahannya harus ngapain dong? Gak tahu. Ada yang tahu nggak? Harus belajar. Selain belajar apa lagi? Berubah. Tapi bukan jadi Power Ranger berubahnya ya. Harus berubahnya jadi lebih bagus. Itu pintar. Sesuai dengan keyakinan Habib sama keyakinan Adin. Bahwa apa? Di sekolah teh harus belajar. Siap belajar? Siap mau berubah? Dari kapan ibu mau nanya? Dari kapan? Dari minggu depan? Salah. Dari apa dong? Berarti Habib sama Aden mulai sekarang bakal jadi anak yang baik, yang baik. Siap ya? Siap. Amin. Terima kasih. Warahmatullahi ya. Saya Habib Aden Bercanda di kelas. tadi saya bercanda di kelas. Jadi saya besok Dari saya besok bisa akan berubah berubah menjadi menjadi siswa yang baik dan dan turut turut pada Ibu Anti. pada Ibu Anti. Terima kasih Bu Anti. Terima kasih Bu Anti. Assalamualaikum warahmatullahi Pintar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan praktek ini dapat memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 dan juga mudah-mudahan apa yang saya praktekkan bisa saya laksanakan secara berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.